Masa muda lu lebih panjang daripada masa tua. Jadi lebih baik lu sengsara sebentar di masa tua daripada lu harus mengorbankan masa muda lu demi kebahagiaan secuil di masa tua. Hai. Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru menarik lain. Terima kasih. Selamat menikmati. Ada yang bilang, siapa yang bilang ya? Begitu kalau kamu mengubah cara pikir kamu dan hal yang dipandang akan berubah gitu. Ya jadi kalau kamu, jadi banyak hal yang kamu mungkin nggak bisa ubah, tapi yang kamu bisa ubah adalah cara pandang kamu. Ya gitu sih. Kadang lucunya cara pandang kita yang salah justru. Cara pandang kita salah, dan itu buat kita jadi stres, lalu berlawanan sama dunia gitu. Padahal dunia itu sebenarnya nggak gitu. Cuma cara pandang kita salah, kita bikin seakan-akan dunia begitu. Jadinya negatif. Iya. Banyak juga negatif. Begitu kan. Padahal nggak gitu. I think aku boleh mau ngomong bentar. Kalau aku bisa sharing sih dari pengalaman aku yang kemarin aku stres atau itu, kalau ada bro di sini, teman-teman yang lagi stres atau lagi itu kayaknya hilang harapan, capek gitu ya. I think ya itu kalau aku punya yang kemarin aku survive-nya, mungkin cara teman-teman beda. Mungkin ada beda. Kalau aku sih belajar secepat mungkin, belajar ikhlas ya, let go gitu. Kalau ya doa dengan agama masing-masing, doa, habis itu belajar let go. Sama satu lagi, sibukkan diri ya, jangan sibukkan diri dengan aktivitas. Jadi soalnya aku juga belajar dari Ron ya. Dulu Ron pernah, soalnya kita punya mind itu cuman bisa fokus on one thing, satu hal aja. Jadi kalau kita fokusnya ke masalah kita di dunia, kamu bakal lihat masalah kita itu cuman your life, itu cuman masalah kamu. Dulu pas aku depresi, aku banyak hal yang aku baru tahu aku kaya, banyak keluarga yang baik, teman yang baik, saudara yang baik yang mau bantu aku. Tapi karena aku cuma lihat masalah yang aku lihat itu cuma masalah itu doang. Aku nggak tahu aku bisa enjoy, bisa ke laut, bisa ke itu, bisa ke apa aja. Aku kerja juga beruntung banget aku dapat pekerjaan gini. Tapi aku nggak bisa lihat karena aku lihatnya cuma masalah itu kayaknya. Aku lihat bodoh sekali aku kalau sampai mau bunuh diri cuma karena masalah itu, padahal banyak, masalahnya cuma satu, tapi aku ada anugerahnya, berkatnya ada 100, aku nggak pernah hitungin gitu. Jadi dan nggak bersyukur. Jadi ya fokus kamu fokus kamu cuma bisa on one thing gitu. Kalau kamu fokusnya ke masalah, kamu bakal lihat itu cuma masalah. Kayak misalnya kan, kayak Ron pernah ngomong ke aku deh, kalau kita cuma lihat yang paling cepat kalau kita mau move on dari satu cewek kan cari cewek lain lagi kan, soalnya itu yang paling cepat aku belajarin juga. Soalnya fokus kamu shift ke tempat lain gitu. Pas aku juga kalau aku lihat masalah itu, kalau kita pindahin, I think fokusnya is about the focus. Kamu cari kegiatan lain kamu suka. Iya, soalnya kamu punya mind cuma bisa fokus ke satu hal gitu. Iya, makanya kalau fokus itu penting ya. Fokus maksudnya di mana kita mau mengarahkan pikiran kita. Pikiran kita tuh kalau dipikir-pikir ya, otak kita ini sangat menurut gitu. Kalau kita fokusnya ke masalah, dikasih masalah, otak kita akan kayak melawan kita gitu. Kita mikir, aduh masalah aku gimana ya. Nah langsung pikiran kita itu ngasih tahu segala masalah sampai detail, sampai kita ngerasa kayak worthless banget gitu. Kayak najis banget gitu, kayak aduh gua apaan gitu. Otak kita ini pinter ya, teman-teman. Otak kita ini pinter. Jadi kalau kitanya mikir apa yang salah sama aku, apakah aku layak di dunia ini, dikasih alasan beribu macam alasan sama otak kita sendiri. Otak kita sendiri loh. Betul, dia yang cari sendiri. Kalau kamu bilang kamu worthless, kamu nggak laku sama cewek, dia bakal kasih alasan nih. Kamu udah pernah ditolak gini sama cewek nih sendiri, pas SMP, pas SMA gini dikasih. Nah, tapi kalau kamu bisa positif, betul. Aku setuju banget sama Bang Ron. Woi, itu bener banget. Otak kita tuh pinter sekaligus sadis. Jadi kalau kita mikir misalnya gini, apakah aku layak hidup di dunia ini gitulah misalnya. Dikasih segala macam. Kalau negatif ya, lu nggak layak, lu najis. Lihat dong hidup lu dari pas lahir sampai sekarang apa achievement lu, segala macam.
maksudnya eh, semua kata-kata negatif, kata-kata bejat dari netizen yang begitu menyakitkan, nggak seberapa menyakitkan kalau otak kita sendiri yang ngomong loh. Wah, sadis. Betul. Makanya apa yang ya, betul. Makanya bener sih apa yang kamu katakan ke diri kamu sendiri itu bakal manifest ke apa yang kamu jadi apa, itu bener sih benernya gitu. Dan kalau itu otak kita sendiri yang ngomong ya, kita lebih gampang percaya gitu. Nah, ini kan gua. Betul. Aku pernah dengar kamu kan bisa bohong sama orang lain, tapi kamu nggak bisa bohong sama diri kamu sendiri. Soalnya kamu kan tahu sendiri yang pencatat terbaik di hidup kamu sebenarnya bukan orang lain, adalah diri kamu sendiri. Kalau tiap kali kamu bohong ke diri kamu sendiri, misalnya kamu nggak tepatin janji, kamu harus bangun nge-gym atau apa, kamu tahu kamu orangnya nggak kamu yang paling pencatat terbaik katanya diri kamu sendiri, your subconscious mind katanya gitu. Betul. Jadi kalau otak kita ini sudah melawan diri kita karena kita fokusnya ke yang jelek gitu kan. Dia tahu segala macam aib. Iya dong, masa otak kita nggak tahu aib kita kan? Segala macam aib, segala macam hal-hal yang menyakitkan, yang memalukan, dia langsung cari itu semua, terus dirangkum dalam satu pikiran yang akan membuat kita kayak nggak layak hidup deh gue gitu. Otak kita sendiri loh, gila. Jadi teman-teman hati-hati banget ya. Betul. Ya makanya kan musuhmu dirimu sendiri gitu. Oh betul. Gitu. Siapa yang ngomong ya, katanya your mind is the most dangerous tool, adalah tool yang paling berbahaya gitu. Kamu bisa arahin otak kamu ke misalnya jadi orang hebat, presiden atau apa, tapi kamu bisa arahin otak kamu ke jadi orang kriminal atau orang yang pengguna narkoba atau apa. Kamu bisa arahin kemana aja. Kamu dengan habit, dengan kamu masukin sugesti setiap harinya, kamu orang misalnya nggak berguna atau apa, kamu lama-lama jadi nggak berguna juga gitu apa. I think ya. Jadi, soalnya kamu kan bisa bawa Syarif ya. Ya gimana? Ya. Aku sebenarnya dengar your mind is the best bookkeeper gitu. Kamu punya Ya kamu punya otak adalah pencatat terbaik. Jadi kamu bisa bohongin orang lain, kamu bisa kamu bisa bohongin orang lain. Nah, kamu sebenarnya kan introvert, tapi kamu bisa bilang orang aku extrovert, atau kamu bisa bohongin anyone gitu. Tapi kamu nggak bisa bohongin diri kamu sendiri gitu. Pada akhirnya kamu tahu kamu siapa gitu pas di rumah gitu. Jadi dan itu jadi subconscious kamu nggak. Jadi kan ada orang kan yang selalu sebenarnya 90% dari kita punya kelakuan bukan pikiran kita loh, adalah subconscious kita. Aku belajar jadi kalau aku belajar tuh yang di YouTube itu bagus, yang Karisma on Command tuh, jadi gorila besarnya sebenarnya adalah our subconscious mind. Kamu bukan kamu punya pilihan, kamu banyak yang kamu lakukan sebenarnya bukan pilihan kamu, adalah yang kamu kembangkan, cultivate tiap hari untuk jadi kamu sekarang gitu. Dan itu benar. Kalau kamu pikirannya orang depresi terus, ya jadi depresi terus. Walaupun kamu nggak mau depresi pun, kamu secara nggak langsung kamu bakal depresi. Misalnya kamu itu yang kamu tanam tiap hari, lama-lama ya kamu tahu gitunya. Dan subconscious mind itu otomatis loh. Iya, otomatis. Kamu nggak bisa lawan. Bahkan subconscious mind kamu lebih kuat dibandingin kamu punya conscious mind. Itu jauh lebih kuat. Nggak ada artinya kamu punya conscious mind. Betul. Kayak kamu kan orangnya. Kalau aku ada saudara aku yang introvert banget, bener-bener kuper banget. Takut sama orang, takut sampai sekarang nggak nikah atau apa gitu, karena dia pikirannya buruk terus. Mungkin karena dulu kan pernah ditipu sama orang atau apa, tapi bawaannya jadi berlebihan, jadi takut. Walaupun jadi sekarang kalau deketin orang atau apa kan, saudara jauh gitu. Jadi walaupun dia mungkin nggak jadi tiap kali ada deketin, ada orang yang misalnya nawarin apa, dia ketakutan dulu. Bukannya dia maksudnya buruk, takut gitu ya, tapi dia punya mind sama body udah react that way karena dia udah cultivate itu bertahun-tahun dari kecil. Kamu kan nggak bisa apa yang kamu experience sampai dari kecil sampai dewasa itu kamu cultivate. Itu kalau jadi kamu punya subconscious mind gitu. Jadi trauma. Alam bawah sadar, dan itu yang bakal bawa. Kalau kamu cultivate orangnya pemberani misalnya, kamu bakal makin lama makin berani gitu, kamu itu. Tapi kalau kamu cultivate yang benar, kamu tanam yang mana, kamu mau tanam mana tiap hari gitu. Dan itu dari kecil sih, dari kecil. Dari Jadi kecil. misalnya
Dari kecil dia dikatain di program gitu ya, Di program betul. Itu masuk kamu punya alam bawah sadar gitu. Betul, apalagi masih kecil ya, masih kecil tuh gampang masuk loh. Betul, Aku ada lihat- yang bilang. Iya. Kalau nggak salah sampai umur 7 tahun. Ada yang iya. ada yang bilang ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, tapi ada yang bilang, kan ada yang bilang siapa yang pendeta atau siapa gitu, kamu kasih aku anak itu sebelum dia 7 Iya, tahun, iya, maka aku kasih dia balikin, dia pas dia balikin itu dia jadi sesuatu yang dia bisa program apapun, misalnya dia jadi maaf ya agama apa atau jadi apa kayak orang baik, kayak orang pemberani, jadi kesatria atau jadi pengecut, kamu semuanya dikultivate 7 tahun pertama itu gitu. Betul. Yang paling kuat ya gitu. Iya. Dan otak sadar itu baru muncul itu sekitar 6 tahun 7 tahun. Betul, aku setuju. Ya. Makanya pas sebelum 6 tahun 7 tahun teman-teman pasti nggak ingat apa-apa. Betul, setuju banget. Ingatan pertama 6 tahun 7 tahun. 6 tahun, Sebelum 7 itu tahun. siapa? Ya kan sebelum itu siapa? Kita nggak tahu. Nah, Iya, nggak ada yang sebelum ingat. itu alam Kita bawah pas- sadar. Betul, alam bawah sadar kita. Kita punya instingtual gitu. Betul. Betul, Itu betul. aku nggak bisa setuju lagi, itu setuju banget gitu. Ya kan benar kan? Kita nggak ingat loh. Kita nggak ingat di bawah 6 tahun 7 tahun emang ada ingatan, nggak ada. Itu siapa yang belajar ngomong, siapa yang belajar jalan? Ya kan ada makhluk lain kesannya begitu. Ada makhluk lain. Itulah alam bawah Betul. sadar. Alam bawah sadar kita. Dan Sebenarnya alam bawah sadar itu otomatis ya, Otomatis, sehingga kita nggak punya pilihan. Aku kita setuju, mau betul. milih, ya kan kita mau milih, tapi karena dia otomatis, ya pilihan kita Iya. ditentukan sama dia. Betul. Dan Setuju. dia powerful ya Mon ya, dia powerful dan dia bisa merasuk ke dalam sistem syaraf ya. Iya, Sehingga contohnya belum. misalnya teman-teman mau kenalan sama cewek nih, teman-teman ya, mau kenalan sama cewek atau mau ngomong sama cewek nggak pengen grogi, tapi kalau alam bawah sadar bilang grogi, dia grogi gitu, dan dia nggak bisa Iya, handle. betul. Kan? Betul, Ram, betul. Nah, Ada sesuatu yang merasuk ke diriku. Aku setuju. Makanya kayak kamu bawa yang Ron dulu, aku ingat tuh Bang Ron kan dulu kan aku 8 tahun nih pernah training sama Bang Ron. Itu kan kalau kita bawa kayak dulu kan kebanyakan orang kan kenapa kita takut sama deketin cewek di mall atau apa? Kita kan dari dulu, padahal kebanyakan orang yang sebelum takut tuh belum pernah deketin cewek di mall jadi karena kita bawa banyak ya kita udah persepsi alam bawah sadar kita udah dari awal sampai itu udah di bawah itu. Makanya yang Bang Ron dulu pernah sama aku itu harus di break. Aku ingat tuh dulu break the cycle, break the habit. Ada caranya. Itu kalau kamu, abis itu kamu udah break the habit, makanya dulu abis banget aku lihat natural banget. Abis kamu cobain sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, kamu repeat 1 minggu penuh atau 1 bulan, kamu udah biasa. Aku dulu lihat Bang Ron tuh biasa banget, natural banget, kayak nothing. Gak ada gelisah, gak ada anxious, gak peduli hasil apa gitu. Iya gitu. Jadi itu orang asing. Iya, subconsciousnya udah beda gitu. Subconsciousnya harus diubah, bener. Yang penting mindsetnya dulu. Soalnya kalau aku ingat dulu itu bagus banget kamu. Dulu kan orang kayak maaf ya, yang kursus-kursus lain aku masih ingat dia pakai apa tuh kalau deketin cewek kan pakai skrip, ada skrip. Hai kalau cantik atau gimana bla bla bla. Ada diingat skripnya, ada 10 skrip kayak caranya begini, kalau dia ngomong begini dia ngomong balik. Nah, sebenarnya kan skrip gitu aku notice tergantung kamu kalau skrip itu enggak itu hal poin kecil. Soalnya kalau kamu cowok, misalnya kamu ngomong hai cantik, kalau yang satu cowoknya jelek, yang satu cowoknya cakep ya beda hasilnya gitu. Gak ada beda. Tapi yang lebih penting adalah mindsetnya yang Ron dulu itu mau ngubah mindsetnya. Jadi kalau orang misalnya orangnya pede, habis itu dia cara penyampaiannya yang benar. Cara penyampaiannya cuma bisa dilakukan kalau mindset kamu bener gitu. Nah dulu aku something kayak gitu, aku belajar dari Ron. Jadi mindsetnya dulu, kamu kalau mindsetnya pede cara penyampaiannya, kamu mau ngomong kayak asal kamu ngomongnya jangan terlalu vulgar lah. Tapi kalau kamu ngomong yang penting gitu, pasti natural, cewek juga gitu ya. Natural gitu. Kalau kamu skripnya sebagus apapun tapi kamu kaku nggak natural, ya cewek juga kabur. Jadi memang benar. Aku dulu kasih skrip itu jadi jadi kayak kaku, kayak palsu aja, kayak fake gitu kan. Karena itu dibuat-buat ya. Kalau natural conversation kan nggak gitu ya. Betul. Makanya dulu aku ingat kamu ngubah mindset, break the cycle dulu. Jadi nggak gitu tekanin soal skrip, nggak soal harus hafalin ini begini, cewek ngomong apa begini. Itu kan
udah kita grogi depan cewek kaku. Habis gue tadi dia ngomong balas begini, gue udah balas apa ya? makin tegang lagi gitu. Tapi kalau kamu udah pede, udah mindset kamu bener kayak ikutin Bang Ron tuh, natural, kamu otomatis kamu gak usah script, kamu udah tahu, kamu udah anggap kayak kamu temen gitu ngobrol. Ya begitu. Jadi intinya daripada kita membuat skenario ngomong sama cewek, dia ngomong A, kita ngomong B, kayak disusun skenario, lebih baik kita memprogram alam bawah sadar supaya alam bawah sadar otomatis kalau ngomong dia cariin cara supaya jadi flow gitu kan. Agree gitu. Itu aku nggak bisa agree. Kamu jadi jauh lebih natural gitu. Fokusnya ke tanah ya teman-teman. Jadi bukan emang hafal ya, tapi ada pengertian gitu. Terus Mon tadi satu ya yang menurutku penting banget nih dari kamu. Nah ini nggak boleh nggak dibahas, harus nih. Yaitu fokus ya, fokus. Jadi sekali lagi otak kita ini ya teman-teman ya, itu sangat jenius. Ini melebihi jenius yang kalian pikir. Kalau kalian pikir bodoh, sebenarnya nggak, otak kalian jenius. Cuma mungkin di program dari kecil kamu bodoh. Yang pintar profesor, kamu nggak mungkin lebih dari profesor. Padahal anak kecil kalau diajarin apapun jagonya cepet loh. Misalnya main piano apa, ya kan? Tapi diajarin bilangnya gitu, jadi mereka percaya. Sebenarnya otak kita ini jenius. Cuma hati-hati. Jenius ini bisa ke arah yang negatif, jadi kriminal, atau diarahkan bahkan menghancurkan diri sendiri kan. Atau gimana? Jadi fokusnya itu penting. Nah ini teman-teman harus difokusin ya. Jangan fokus ke negatif, jangan fokus ke kebencian gitu loh. Nah karena kalau kalau difokusin otak kita ini akan ngikutin aja fokusnya gitu. Dan kalau otak kita ini sudah bekerja, otak bawah sadar juga sudah bekerja ngikutin fokus itu, kita percaya bahwa itu adalah yang benar gitu ya. Contohnya kamu kan depresi, kamu memfokuskan tadi bahwa kamu hopeless. Satu-satunya cara untuk bahagia adalah kamu kembali ke masa lalu yang ideal itu. Betul. Fokusnya sana. Kamu fokus ke sana. Sedangkan harusnya kan ke depan mungkin ada sesuatu yang baru, nggak seperti dulu, tapi siapa tahu lebih ideal. Tapi kamu nggak fokus ke sana. Betul. Sehingga otak ini jadi membuat self destruct gitu. Self destruct betul. Dan tadi kamu juga bilang kalau misalnya teman-teman lagi stres atau depresi atau mau move on atau apa kan ya. Salah satu caranya adalah tidak dengan fokus ke negatifnya, tidak dengan fokus ke masa lalunya, tapi fokuslah ke satu kegiatan gitu kan. Kegiatan yang positif. Karena kalau kita fokus ke yang negatif pasti kacau ya. Jadi hal pertama nih yang harus dilakukan nih teman-teman, fokus ke yang positif langsung tuh. Itu udah langsung game changer lah, langsung perubahan besar deh. Kalau yang mau move on atau mau apa kan, fokusnya diarahkan ke kegiatan yang positif. Pokoknya apa aja lah teman-teman yang bikin seru, bikin senang ya, dan pastinya menimbulkan hope ya, hope untuk hidup gitu kan. Iya. Nah, hidup ini indah, banyak yang peduli. Terus lepaskan keinginan untuk merubah hal-hal yang kita nggak bisa ya. Kadang memang penting juga untuk nggak maksa sih. Iya kan. Ada ini nggak last words buat teman-teman yang dengar atau apa gitu, tips buat mereka? Aku oke. Apa ya? Ron kau masih buat oke. Aku mau kenalin. Aku kenal Ron ini udah lama banget, 8 tahun. Tapi baru video call sekarang. Aku baru lihat Ron video call sekarang. Udah lama. Kalau bagi teman-teman nih yang buat kalau aku bisa gitu. Aku dulu kan masih zaman-zamannya tuh masih dari sama teman saya ikut kelas Bang Ron dulu aku itu aku belajar yang aku bener-bener belajar bagus sampai sekarang aku juga aku belajarin tuh itu is about mindset ya. Kalau misalnya ke soal cewek, ke soal approach ya. Dulu aku nggak tahu sekarang masih ada kayak cold approach kayak dulu nggak sih, kayak gitu? Udah enggak ya? Kamu nggak buat lagi ya? Nggak, aku lebih ke bersosial aja sih, gimana cara bersosial circle. Karena kalau yang approach gitu ya ada yang suka, tapi menurutku jadi kurang efektif sih. Kalau misalnya social circle
misalnya ada satu teman cewek dua gitu, terus nanti kita bersosial nyari bukan nyari pacar, nyari teman aja. Nanti cewek ini akan bawa teman ceweknya, ini teman-temanan aja, akan bawa teman ceweknya 5, laki-lakinya 1. 5 dari 5 kenal-kenalan, jadiin teman aja, jangan jadi pacar, jangan berburu lah. Gak usah berburu. Dari 5 ini temenan, 3 jadi teman dekat, nanti dia bawa temen cewek lagi, bawa lagi, kayak MLM gitu. Jadi lama-lama tiap hari ada cewek yang ngajakin jalan 2 atau 3. Lebih dengan cara seperti itu. Lebih efisien kayak gitu dibandingin kalau procelnya kan cewek juga takut gitu. Tapi yang paling aku belajar dari Bang Ron tuh, yang penting mindsetnya dulu sih. Kalau dulu kan sebelum itu aku masih ingat tuh sama Sugeng, dulu tuh ada skripnya gitu-gitu tapi buat tapi yang harus dibetulin sebelum skripnya itu harus mindsetnya, cara kamu subconscious mindnya dulu dibetulin dulu, itu baru kamu I think bisa abis itu kamu improve yourself, kamu kembangin diri, kamu subconscious mind harus kembangin diri. Dan kalau kamu do it 1 minggu, 2 minggu, kayak 3 minggu kamu biasain itu, I think lama-lama kamu bisa natural gitu. Aku lihat kayak dulu tuh Bang Ron tuh natural banget, dan beda caranya kita sama orang yang ngikutin kayak ada skrip sekolahan gitu, totally different. Jadi harus I think caranya yang bener memang di subconscious mind-nya dulu, alam bawah sadar kamu dulu, habis itu kamu improve, misalnya baju kamu improve. Dulu aku ingat kamu dulu kan baju kamu tekanin. Kamu masih ingat nggak dulu kamu kan sama itu kita kan kenal nggak sama siapa? Dulu sama yang anak itu tuh, yang sekarang udah last day itu, tau nggak Ron? Tahu nggak siapa? Yang Guntur itu kan, kamu masih ingat nggak? Yang Guntur kan siapa namanya? Guntur kan? Dulu gue masih ingat. Yang dulu nih guys, gue sepantak. Itu bener kan Guntur ya yang last day itu kan? Iya. Kalau guys tahu yang siapa Guntur apa namanya dia? Yang punya channel Last Day yang di YouTube. Nah, dulu itu kita kan satu kelompok kan, satu angkatan kan. Iya. Dulu kayak yang itu Guntur, dulu itu culunnya sama kayak gue, sama teman gue, culun semuanya. Cuman yang di only cool, yang orang yang cool di grup itu cuman Ron. Tapi kamu lihat nih, abis dari angkatannya, aku terakhir lihat Guntur, aku pernah lihat Guntur pas aku main ke laut tuh, Pulau Bidadari atau Pulau mana tuh, aku lihat Guntur. Dia kan sekarang tatoan atau apa, dia nggak kenal aku, tapi kenal Mutiara. Ya, aku pernah lihat dia, tapi aku nggak nyapa dia gitu. Dia kayak tatoan semua atau apa gitu. Abis itu kayak jadi cowok cool banget bawa cewek gitu. Nah, dulu itu culun banget, jauh lebih culun lagi dari aku culun, dia lebih culun lagi. Aku masih ingat, kamu kan yang pegang dia dulu kan botak kan, aku ingat dia botak banget, pokoknya kayak pokoknya culun lah. Aku nggak mau ngomong, tapi aku culun, dia juga culun, sama-sama culun lah, semuanya culun gitu. Yang benar-benar the only cool yang kita lihat itu cuma Ron dulu yang bawa itu ke sana, karena bawa kayak si Roni itu bawa 5 orang culun gitu ke mall, ditarik-tarik gitu. Habis itu rumah culunnya dorong, dipaksa suruh tuh ada cewek, habis itu tuh deketin, woi gimana semua pada dorong-dorongan, ada yang mau gitu, semua 5 orang 6 orang culun gitu. Ya sekarang tuh lihat aja guys, sekarang sih Guntur itu yang culun itu, sekarang dia jadi apa tuh, jadi kayaknya jadi Casanova banget kan, kamu lihat aja tuh. Jadi internet darling kan. karena memang kalau ingat-ingat lucu juga ya. Masih ada sih foto rame-rame. Iya, Last Day Production. Foto rame-rame. Benar. Iya, betul. Dulu kamu nggak bakal nyangka. Tapi dia benar-benar berubah drastis. Kita juga berubah drastis gara-gara dulu Ron tuh itu benar banyak yang ngajarinnya, itu benar ngubah mindset, ngubah alam bawah sadar, ngubah itu. Kalian guys nggak bakal percaya yang dulunya itu, dan orang bisa berubah total. Yang penting kamu mulai dari alam bawah sadar kamu mulai how you itu. Fokusnya gitu ya, jangan buat dapet cewek sebenarnya ya. Fokusnya itu buat mengembangkan diri gitu, make yourself happy. Jadi lebih ke self improvement ya, Mon ya. Betul. Sebenarnya memang aku juga abis itu kan belajar kan, kayak sama Ron juga itu belajar kamu kan dulu kan kita fokus dulu kan aku fokusnya kan cari cewek kayak gitu, cari cewek. Tapi kalau kita udah
kita udah mindset kita ubah, kayak si Guntur dia juga udah totally berubah tuh. Dia nggak cari cewek, cewek yang cari dia kan. Aku pun sebetulnya juga udah lama nggak cari cewek. Jadi kalau kamu ubah, kamu itu ubah mindset kamu ubah, kamu punya itunya, apa yang kamu kurang atau apa, kamu yang datang, kamu attract. Yang bener sebenarnya bukan kamu cari ya. Aku sekarang lebih percaya you attract. Kayak kalau aku di bisnis, bukan di masalah cewek juga, di masalah uang, di masalah apa. Kalau kita buat yang terbaik atau apa, kita udah posisi di nih, duit datang sendiri. Ada orang yang kamu duit susah setengah mati dapetin berapa duit berapa. Tapi kalau kamu, dulu aku juga gitu. Tapi kalau kita udah bener posisi diri bener atau apa, kita udah buat terbaik, caranya bener, duit yang datang sendiri. Sama kayak cewek. Kalau cewek kamu udah buat posisi attract. Makanya Jadi bukannya chase ya, bukan chase, bukan chase, tapi attract. Iya. Kalau attract kan kayak narik gitu. Menarik. Makanya teman-teman coba perhatikan ya, ada orang yang kerja mati-matian kayaknya gitu-gitu aja duitnya ya. gitu-gitu aja kan gitu. Tapi ada yang santai-santai hokinya gede banget gitu. Duit datang sendiri, duit yang datang sendiri, dan itu gede duitnya. Gede apa-apa. Nah, itu kan berarti ada sesuatu yang ada mekanisme di balik itu gitu yang nggak kelihatan gitu Mon ya. Iya betul. Walaupun semua motivator, rata-rata semua motivator dan khalayak publik bilangnya kalau mau sesuatu kerja keras. Betul. Tapi kamu itu sebenarnya betul. ada yang tersembunyi gitu, ada mekanisme yang tersembunyi yang nggak mau di-share, di-share. Kamu termasuk alam bawah sadar tadi gitu-gitu ya. Betul. Sama kayak cewek, I think kalau cowok gitu, kamu attract dan apa daripada kamu cari. Kalau kamu cari, kamu juga capek kan? Kamu cari, iya capek gitu. Kamu bisa ditolak, bisa di itu. Tapi kalau kamu attract, kamu tahu it is for you. Kalau kamu bisa ambil, you can take it or you kamu nggak take it, up to you. Laki-laki harusnya punya option ya. Ya, ada my option gitu. Oh, bukannya laki-laki yang dipilih gitu. Betul. Ya, sekarang dunia ini kebalik kayaknya. Laki-laki pengennya dipilih. Padahal laki-laki itu kan yang ya dia jadi provider cewek ya kan. Dia yang kasih security ke cewek. Dia yang bikin cewek jadi nggak terlalu banyak pikiran, having fun ya kan. Justru laki-laki kan jadi semacam aset. Nah, tapi kebalik sekarang asetnya yang begging gitu rata-rata. Ya kan, which is harusnya aset itu nge-track bukannya. Oh iya betul. Aku setuju. Kalau kamu bener kata Ron, kalau kamu quality man, kamu kan aset. Betul. Iya, kamu harusnya yang di bawah. Aku setuju banget. Itu harus pikiran. Jika kamu harus memang aset. Sebenarnya cowok-cowok itu mereka aset, tapi ada semacam insecure bahwa mereka not enough di mata cewek sehingga mereka jadi chasing apa gimana. Justru cewek senangnya laki-laki yang punya karakter kali ya. Kalau punya karakter kan nggak terlalu ya mungkin dia mendekati tapi nggak terlalu ngejar-ngejar sih. Itu sih rata-rata ya. Nah, itu balik lagi dari mindset lah. Mindset kita, fokus kita kemana? Apakah fokus kita mengejar atau fokus kita mendekati? Resultnya pasti beda kalau fokusnya beda gitu sih. Tapi bukan berarti kita kayak menyepelekan cewek ya teman-teman ya, nyepelein cewek. Gua laki-laki nggak butuh cewek, apaan lu cewek, lu ngejar gua dong. Bukan, ini bukan soal ego, bukan. Tapi soal gimana laki-laki itu punya karakter dan biasanya laki-laki yang punya karakter cewek lebih suka dan cewek lebih setia. Gitu sih, ya kan? Dan justru itu yang cewek mau. Cuma mereka nggak ngomong. Mereka gengsi. Tapi begitu udah ketemu, mereka akan memberikan respon biasanya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Gimana? Bos Raymond ada tambahan lagi terakhir? Enggak sih. Tapi ya itu sih aku cuma mau bilang itu yang Bang Ron bilang soal itu subconscious atau apa itu benar. Aku udah ngalamin dan buktinya itu seangkatan aku tuh guys. Apa dulu aku culun, teman aku culun. Yang last day production juga lebih culun lagi aku masih. Itu yang paling culun di antara kita terculun. Satu lagi kamu fokus kamu aja, kamu misalnya ke something yang kamu suka atau apa kalau bisa
gitu. Supaya karena kau punya mind cuma bisa fokus di satu hal dan jangan fokusin ke hal buruk. Kalau kamu fokusin ke hal buruk, kamu nanti jadi apa? Kamu kasih makan itu gorila buruk gitu kalau di internet. Jadi kamu jangan kasih makan gorila buruk. Kalau kamu fokusnya ke negatif, kamu kasih makan tuh negatif tiap hari. Dan apa yang terjadi kalau kamu kasih makan tiap hari tuh orang gorila negatif, dia makin gede, makin gede gitu. Nah sampai makin kecil ya. Lama-lama itu jadi gorilanya besar sekali. Kamu jadi alam bawah sadar kamu jadi orang yang pemurung, kamu jadi orang yang selalu negatif karena ada gorila yang kamu udah kasih makan dari kecil tuh udah jadi gede sekarang. Dan kamu sama kayak orang dulu aku yang jauh itu, dia kan kuper karena dia selalu mindsetnya buruk ke orang lain, dan dia dari kecil kayak begitu. Dia kasih makan secara nggak langsung, dikasih makan itu alam bawah sadar gorila itu terus. Lama-lama dia jadi orang kuper gitu, jadi orang yang berasangka buruk ke orang lain terus gitu. Jadi evolusinya mundur aja. Iya. Iya. Jadi sebenarnya dalam diri kita ada inner gorila. Iya, aku belajar itu tuh di inner gorila apa kayak. Itu karena kita itu punya dari apa namanya YouTube-nya Karisma on Command. Iya. Jadi itu bagus caranya. Bagus. Itu yang maksud gorila itu adalah otak primata ya. Otak primata itu paling atas ya, teman-teman ya. Paling atas. Itu yang paling mengontrol kita. Bukan pilihan kita loh itu. Itu yang membentuk kamu. Orangnya jadi orang pemalas, orang pemarah. Kalau kamu pemarah kan kamu karena biasain kamu pemarah gitu. Iya, itu setuju banget. Semua yang diomongin Bro Raymond tuh sangat inspiratif nih malam ini ya, teman-teman ya. Jadi ya semoga bisa dipetik poin-poinnya dan dipahami, diresapi, terus dijalanin lah ya, supaya kehidupan teman-teman juga bisa lebih baik dan pastinya maju lah ya. Dan jangan putus harapan juga soal pandemi. Walaupun pandemi kita ngelihatnya ini sebagai ini aja lah, sebagai batu loncatan untuk lebih tough gitu. Kalau ada kayak gini kita nggak tough ya. Tapi semoga bisa cepat berlalu ya, setelah divaksin juga kayaknya ini ya men ya, nggak beres lah gitu.